Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul The Academy Genius Swordsman part yang ketiga. Awal pada part kali ini menunjukkan Ronan yang sudah pulang ke rumah setelah berpisah dengan Maria. Dan keseharian Ronan pun setelah pulang tidak ada yang berbeda. Dia makan yang banyak sampai perutnya mau meledak. Itu semua dilakukan untuk memperoleh banyak kalori yang akan dia gunakan dalam memburu monster yang ada di pinggiran desa, dan secara perlahan meningkatkan stamina dan kemampuan adaptasinya. Setelah pulang di malam hari, dia selalu belajar, mempelajari semua buku-buku yang telah diberikan Maria kepadanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa untuk menjadi seorang prajurit, dia juga harus membaca buku yang banyak seperti itu. Dia selalu berusaha sebaik mungkin agar dapat lolos di ujian masuk Akademi Pyleon nantinya. Dan itu adalah kebiasaan Ronan, dan tak terasa waktu pun sudah berlalu 1 bulan. Akhirnya kini dia sudah sampai di ibu kota kekaisaran yang bernama Kota Balon. Di pusat kota terdapat institut pendidikan terbaik dari kekaisaran. Ya, itu adalah Akademi Pyleon, akademi yang dituju oleh Asel dan Ronan. Ini mereka berdua pun siap untuk mengikuti ujian. Namun Ronan mengingat sosok seorang master pedang yang terkuat di kekaisaran di masa depan nanti bernama Swordmaster Sulven. Dia adalah sosok dari klan swordsmanship terkenal bernama Gransia, seorang swordsmanship jenius yang dikenal sebagai orang terkuat di kerajaan. Ronan berpikir bahwa orang itu seumuran dengannya. Mungkinkah dia akan bertemu pada ujian kali ini dengannya? Lanjut, Asel pun kini bertanya kepada Ronan apakah dia membawa barang itu. Barang yang dimaksud Asel itu adalah bulu burung yang berwarna biru yang diberikan oleh seekor burung saat dia menyelamatkannya di hutan beberapa waktu yang lalu. Ronan pun menjawab, ya, aku membawanya dan aku berencana untuk mencari siapa pemilik burung tersebut. Dengan menggunakan bulu burung itu, mereka pun mencari di mana posisi dari pemilik burung itu. Dan kini dia sudah berada di depan sebuah gedung yang megah. Bulu burung itu menunjukkan ke lantai atas dari gedung tersebut. Dan kini ditunjukkan sesosok manusia binatang. Ya, dia adalah pemilik dari burung biru tersebut. Dia adalah salah satu profesor dari Akademi Pyleon bernama Profesor Faren Van Nasser. Dia kini mendekat ke sebuah jendela dan bermaksud untuk membuka jendela tersebut. Tapi tiba-tiba dia kaget. Saat mulai membuka jendela tersebut, nampak wajah dari Ronan yang begitu menakutkan. Dia pun berteriak dan tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dia langsung bertanya, siapa kau dan bagaimana kau bisa ke sini? Padahal ini adalah lantai teratas. Ronan yang tidak menanggapi pertanyaan itu hanya berkata, itu membuatku kaget saja, kupikir aku akan menjadi tuli. Sel pun berkata kepada Ronan, inilah kenapa ku bilang tadi seharusnya naik tangga saja. Si profesor itu langsung berkata, apa kau mengincar marpesku? Namun seketika dia melihat bulu yang dibawa oleh Ronan, dan dia langsung menyadari bahwa orang yang di hadapannya ini adalah sosok dari penyelamat burung tersebut. Dia pun mengajak Ronan dan Asel untuk duduk dan berbincang di ruangannya itu. Ronan mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa pemilik burung tersebut adalah seorang profesor dari Akademi Pyleon. Dia pun melanjutkan berkata bahwa mereka juga ingin mengikuti ujian masuk ke Akademi Pyleon. Dengan sedikit canggung, profesor pun membalas, sungguh memalukan, andai saja aku tahu, aku pasti menyiapkan surat rekomendasi, tapi ujiannya dilaksanakan hari ini. Kuharap kau dapat lulus. Namun Ronan menjawab, tidak apa-apa, karena aku sudah di sini. Aku ingin bertanya satu hal kepadamu. Seperti yang kau tahu, aku tidak punya banyak waktu. Ronan pun kini menanyakan tentang telur yang diberikan oleh Marpes kepadanya. Sang profesor pun menjawab, itu adalah telur dari burung mimpi. Dia pun mengatakan bahwa burung ini bukanlah burung biasa, melainkan seekor burung mimpi. Dan dia juga tidak tahu apa yang akan menetas dari telur tersebut. Namun Ronan menjawab, apa maksudmu? Kalau itu benar telur burung, bukankah yang menetas juga akan menjadi burung? Profesor pun menjawab, telur dari burung mimpi ini berbeda, tergantung dari lingkungan sekitarnya. Seekor burung mimpi akan menyerap mana unik kemudian menetas.
Di area penuh lava, telur itu akan menetaskan Phoenix yang diselimuti oleh api. Tetapi jika telur itu menetas di sarang monster, burung yang menetas dari telur itu akan mengambil bentuk monster dan seterusnya. Ada keadaan di mana burung yang menetas tak akan mengambil bentuk burung sama sekali. Tentu saja kalau kuanalisis mana yang keluar dari telur ini bukan hal yang mustahil untuk diprediksi penampilannya, seperti apa yang akan diambil oleh burung mimpi tersebut. Tetapi telur ini memiliki banyak sekali mana. Mananya mengamuk bagaikan logam yang sedang melebur. Namun saat ini sulit untuk mengatakan dengan pasti telur apa ini. Dan kemudian profesor pun melanjutkan, jadi aku ingin meminta sesuatu padamu. Maukah kau merawat telur ini? Ronan pun menjawab bahwa itu bukanlah masalah. Profesor kembali menjelaskan bahwa burung mimpi hanya bertelur sekali seumur hidupnya. Tapi kenyataannya bahwa dia bertelur di depan pahlawannya. Kurasa Marpes merasakan sesuatu yang spesial darimu. Aku ingin menghormati temanku yang sudah menghabiskan banyak waktu bersamaku. Jadi kuserahkan telur itu padamu. Ronan pun menjawab, baiklah. Tahu aku juga penasaran apa yang akan menetas dari telur ini. Setelah menanyakan hal tersebut, Ronan pun langsung bangkit berdiri. Dia berencana untuk pergi dari tempat itu. Tetapi profesor menahannya dan mengatakan, tolong tunggu sebentar. Dari tadi aku memikirkan apa yang harus kuberikan padamu. Dan barusan aku baru saja memikirkan sesuatu hal yang bagus. Silakan ambil ini. Ini akan membantumu dalam menetaskan telur itu. Ronan pun mengambil gulungan yang diberikan oleh profesor itu. Dan mereka pun pergi dari tempat itu. Tidak lama setelah itu, Ronan kini pun sudah berada di tempat ujian praktik akan dilaksanakan. Satu persatu peserta pun dipanggil untuk memasuki ruang ujian. Kini tibalah giliran Ronan untuk memasuki ruang ujian tersebut. Sembari berdiri dan mengambil pedangnya, Maria berkata kepadanya, jangan gugup, lakukan sebaik mungkin seperti yang sudah kukatakan. Awas saja kalau kau gagal. Ronan pun menjawab, aku akan segera kembali. Kini Ronan pun sudah berada di dalam ruang ujian. Dan di hadapannya kini ada profesor dari Pileon yang bertindak sebagai penguji dari ujian praktik tersebut. Ronan berkata dalam hati, mereka semua terlihat menakjubkan. Tapi di antara mereka semua, si Pak Tua yang ada di tengah itu dan juga wanita yang menggunakan pedang panjang itu terlihat sangat kuat. Aku jarang merasakan jenis kekuatan semacam ini di kehidupan sebelumnya. Ternyata orang tua yang dimaksudkan oleh Ronan tersebut adalah seorang kepala Akademi Pileon. Dia adalah Art Mage bernama Krava Kratir. Dan juga wanita tersebut adalah instruktur swordsmanship. Dia adalah Grand Sword Saint bernama Nabi Rose. Ronan pun kini memperkenalkan dirinya sambil membungkukkan badan. Kepala sekolah pun menjawab, senang bertemu denganmu Ronan. Aku adalah kepala Akademi Pileon. Baiklah, lawanmu adalah boneka yang sudah dimodifikasi dengan magic. Kau bisa mendemonstrasikan teknikmu menggunakan boneka itu. Apa kau sudah memutuskan teknik apa yang akan kau tunjukkan kepada kami? Ronan pun menjawab, ya, itu bukanlah teknik yang istimewa. Mungkin hanya tebasan yang cepat. Kurasa itu sudah cukup untuk boneka itu. Namun profesor yang berambut pirang yang berada di sebelah kiri dari kepala sekolah itu mengatakan, ya, pasti selalu ada yang seperti ini. Orang yang menilai boneka modifikasi magic dari penampilannya saja dan mengatakan hal bodoh semacam itu. Dan temannya yang ada di sampingnya itu pun menimpali jika mereka adalah pendaftar dari desa yang jauh. Maka wajar jika mereka tidak mengetahuinya. Meskipun penampilannya seperti itu, dia memiliki kemampuan pertahanan yang dapat menahan aura dan juga memiliki regenerasi yang cepat. Itu adalah produk modifikasi magic yang hebat. Bahkan si Chelven yang disebut-sebut jenius itu saja hampir tidak bisa meninggalkan jejak tebasan pedangnya. Kira-kira apa yang akan ditunjukkan anak ini kepada kita? Kemudian si rambut putih pun menimpali kembali. Entahlah, mungkin dia akan membelanya menjadi dua. Dan kemudian mereka berdua tertawa dan mengatakan, leluconmu lucu sekali. Tetapi Ronan tidak memperhatikan semua perkataan itu. Kini Ronan sudah memasang kuda-kuda dan siap untuk menebas boneka itu. Dan seketika setelah menebas boneka itu, wajah dari instruktur pedang itu pun menampakkan wajah yang cukup serius. Dan juga kepala sekolah yang ada di sana, wajahnya kini mengucurkan keringat dengan ekspresi terkejut. Tapi tiba-tiba
Instruktur Nabi Rose langsung melesat ke hadapan Ronan. Dia langsung menebaskan pedangnya. Tetapi sesaat setelah pedang itu akan menyentuh leher Ronan, dia menghentikan serangan itu. Ronan pun berkata, "Wah, membuatku takut saja." Sang instruktur langsung mengatakan, "Siapa kau sebenarnya? Teknik pedang yang barusan, dari siapa kau mempelajarinya?" Ronan yang berpura-pura bodoh hanya menjawab, "Apa maksud Anda?" Instruktur Nabi Rose pun mengatakan, "Tunggu, aku ganti pertanyaannya. Apa kau melihatnya? Pergerakanku?" Ronan pun menjawab, "Ya, Anda sangat hebat. Dalam sekejap seperti itu, akan sulit bagimu untuk mengeluarkan pedangmu. Belum lagi kau mengayunkan sampai 3 kali. Nabi Rose pun menjawab, "Ya, tadi itu 3 kali. Yang kau tunjukkan pada kami, tebasan arogan itu. Apa kau pikir aku tidak tahu ilmu pedang bodohmu itu? Kau dengan sengaja melambatkan tebasan terakhir. Kalau kami tidak melihatnya, sepertinya kau sengaja. Arogan sekali, apa kau lupa di mana kau berada sekarang?" Profesor yang berambut kuning dan berambut putih itu pun terlihat bengong karena dia tidak bisa melihat tebasan dari sang MC kita sebelumnya. Namun Ronan hanya berkata dalam hati, "Pasti ada kesalahpahaman. Aku hanya menyesuaikan kekuatanku karena kupikir pedangku tidak akan bertahan pada tebasan terakhir." Sepertinya dia tidak akan mempercayaiku meskipun aku bilang begitu. Instruktur pun mengatakan kepada Ronan, "Aku akan mengingatmu. Aku pasti akan mengajarimu sendiri." Namun kepala sekolah hanya berkata dalam hati, kedengarannya dia sudah mengangkat orang ini menjadi muridnya. Kemudian kepala sekolah pun mengatakan, "Kerja bagus Ronan. Jadi kami akan menyelesaikan ujianmu dengan pertanyaan biasa. Itu tidak punya jawaban yang pasti, jadi jawablah sesuai apa yang menurutmu paling benar. Ronan, kau, apa yang ingin kau pelajari agar bisa masuk ke Peleon?" Ronan pun sedikit terdiam. Dia memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kemudian dia menjawab, "Agar aku tidak punya penyesalan. Itu yang ingin kupelajari pertama kali." Kepala sekolah yang mendengar perkataan dari Ronan itu pun terdiam. Lalu dia melanjutkan, "Begitu ya, aku mengerti. Maka kau boleh keluar dari ruangan ini." Setelah Ronan keluar dari ruangan itu, Profesor berambut kuning bertanya kepada kepala sekolah, "Apa yang terjadi di sini? Sebelumnya Nabi Rose dan sekarang Anda juga kepala sekolah. Apa yang dilakukan anak itu sampai membuat kalian berdua begini? Apa dia menggunakan trik jitu?" Kepala sekolah hanya mengatakan, "Sebuah trik, mungkin bisa dibilang seperti itu." Tiba-tiba boneka magic yang ditebas oleh Ronan tadi, kini lehernya sudah terpotong dan armor yang dikenakan oleh boneka itu hancur. Dan kemudian kepala sekolah pun mengatakan, "Sebenarnya mungkin aku bisa bilang itu adalah bakat." Seketika kedua profesor yang meremehkan Ronan tadi kini terkejut melihat kepala dari boneka magic itu terpotong. Scene pun kini berpindah ke Ronan yang sedang depresi dan terduduk. Dia begitu depresi setelah melakukan ujian teori. Maria yang melihat Ronan seperti itu berkata kepada Asel, berpikir kalau dia bisa menjawab setengah dari ujiannya. "Kenapa? Aku yakin aku sudah bilang untuk melihat barang-barang yang ada di tas." Asel pun menjawab soal itu. Dia mengambil barang yang diperlukan untuk belajar dan menyingkirkan tasnya ini. Karena terlalu fokus, dia lupa dengan tasnya. Asel pun lanjut berkata, "Ini adalah salahku. Ini tidak akan terjadi kalau aku memberitahunya." Dengan wajah yang kesal, Maria pun berkata, "Orang bodoh, sepertinya bisa hidup ya." Tidak lama, mereka berdua pun mencoba menyemangati Ronan yang terus termenung dan depresi itu. Tiba-tiba, tidak jauh dari mereka lingkaran sihir pun muncul dan menampilkan sebuah papan pengumuman, di mana di papan pengumuman itu ada daftar nama-nama orang yang lolos. Kini diperlihatkan bahwa jurusan Magic Asel, praktek peringkat 12, teori peringkat 1, dan jurusan selanjutnya adalah jurusan Martial Arts. Maria Sen Karabel, praktek peringkat 9, teori juga peringkat 9. Seketika mereka berdua pun saling memeluk dan merayakan kelulusannya tersebut. Maria mengatakan kepada Asel, "Aku sangat bangga terhadapmu. Kau dapat ranking 1 di ujian teori." Asel pun menjawab, "Itu hanya keberuntunganku." Kemudian Maria pun menyapa Ronan, "Hei Ronan, apa peringkatmu?" Ronan yang hanya terdiam dan memasang wajah letih lesu dan suram itu berkata, "Aku tidak tahu itu. Namaku tidak ada di papan itu."
Maria pun yang kaget berkata, "Yang benar saja Ronan, itu tidak mungkin. Berhentilah bercanda, apa kau sudah melihatnya dengan benar? Itu tidak mungkin." Ronan pun menjawab, "Tidak ada, aku sudah membaca setiap nama." Tapi tiba-tiba tidak jauh dari tempatnya ada sebuah ledakan kecil yang terjadi di sana. Maria pun berkata itu adalah tembakan meriam ujian masuk untuk sambutan terhormat bagi setiap jurusan. Seketika sosok burung Phoenix pun muncul dari ledakan tersebut, kemudian menembakkan api ke wajah Ronan. Dan ternyata itu adalah sambutan terhormat untuk jurusan martial arts Ronan praktek peringkat 1 dan teori peringkat 5712. Mereka bertiga pun langsung kegirangan. Itu adalah sambutan terhormat untukmu Ronan. Untuk orang yang mendapat peringkat 5700 dalam teori, kau mendapatkan sambutan terhormat di jurusan martial arts. Hebat sekali Ronan, kamu dipanggil terhormat. Namun tiba-tiba sesosok dengan aura jahat muncul di belakang Ronan. Ronan pun merasa tidak enak dengan hal itu. Ronan pun mengatakan dalam hati, "Sial, sudah kuduga. Apa begini cara kami bertemu?" Sosok itu adalah seseorang yang akan menjadi Sword Saint di masa depan. Dia adalah Sylvain yang tidak terima karena dirinya berada di posisi kedua berkata kepada Ronan, "Tunjukkan kepadaku kemampuan yang dapat mengalahkanku dalam ujian." Ronan yang berpura-pura bodoh berkata, "Apa kau punya bukti?" Seketika Sylvain langsung menarik pedangnya. "Bukti ya, ini adalah buktinya." Ronan pun langsung menepis serangan dari Sylvain itu. Mereka pun bertarung di tempat umum. Ronan langsung melesatkan tebasan 3 pedangnya. Namun Sylvain dapat menangkis serangan tersebut. Ronan pun berkata, "Aku sudah menunjukkannya. Apa kau sudah puas sekarang?" Namun Sylvain mengatakan itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Mereka pun melanjutkan pertarungan, tetapi tiba-tiba saja Ronan berlari ke belakang Asel. Sylvain pun mengatakan, "Dasar pengecut, memanfaatkan seorang gadis sebagai perisai. Apa kau menyebut dirimu seorang kesatria?" Asel mengatakan, "Aku adalah seorang laki-laki." Namun dari belakang Ronan sudah menampakkan wajah bengisnya dan berkata, "Sesuai dugaanku, bagian dirimu itu yang masih sama. Meskipun kau akan mati, kau memegang teguh prinsip kesatria." Ronan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menghantam wajah Sylvain, kemudian menarik Asel dan Maria untuk kabur dari tempat itu. Seketika penjaga keamanan datang di sana dan menanyakan kepada Sylvain apa yang terjadi. Tetapi Sylvain yang berjiwa kesatria itu hanya mengatakan, "Bukan apa-apa, ini adalah pertarungan yang adil, jadi tidak usah pedulikan aku." Ya, dan itu adalah panel akhir dari part kali ini. Kita telah melihat Ronan yang telah menyelesaikan ujiannya dan berhasil lolos sebagai peringkat pertama masuk ke Akademi Peleon. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tetap pantau channel ini untuk mendapatkan update cerita-cerita menarik yang lainnya. Salam KO Nime.